Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tilawatana wa sadaqatana wa jami'a a'malina. Jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah, alhamdulillah sore hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali perjumpakan kita di tempat ini adalah sebuah karunia besar tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita tanpa ada satupun hubungan darah, hubungan kerabat, pun demikian hubungan nasab antara kita. Tapi karena kekuatan iman inilah yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di tempat yang mulia ini. Semoga persatuan, kekuatan dan simpul iman yang menyatukan kita di tempat ini akan senantiasa ajak hingga kelak akan mengantarkan kita ke jannah dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman, al-akhillau yauma idin ba'dun li ba'din adun ilal muttaqin. Sesungguhnya teman sejati ataupun sahabat selama di dunia itu kelak akan bisa menjadi musuh kita, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali sahabat dan teman-teman kita yang selama ini karena iman dan takwa mencintai dan menyayangi kita. Karena sayang disebabkan iman dan takwa inilah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, yang akan tetap ajak dan langgeng hingga nanti di hari kiamat. Oleh karenanya keberadaan antum semua di tempat ini dengan latar belakang yang berbeda-beda, dan Allah Subhanahu wa taala satukan antum dan kalian semua di tempat ini karena rasa iman, karena takwa juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan simpul dan kekuatan ini, dan harapan kita tidak hanya di dunia, dan keinginan kita serta impian kita hal ini akan tetap terus berlangsung hingga nanti hari kiamat kelak. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang ingin kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini, dan mudah-mudahan sore hari ini kita bisa memulai pembahasan tentang akhlak dan adab. Ya, pembahasan tentang akhlak yang mulia agar kita bisa berhias dengannya, dan kita juga kelak akan mempelajari akhlak-akhlak yang buruk agar kita bisa menghindar darinya. Ikhwani fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan adab atau akhlak, ini ada dua pembahasan di kalangan para ulama. Kalau kaitannya itu adalah akhlak hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, ini masuk dalam pembahasan akidah atau ilmu tauhid. Karena seseorang itu dihadapkan pada dua hal. Bagaimana ia bisa beradab dan berakhlak baik dengan Rabb-nya, dengan Allah Ta'ala sebagai penciptanya. Yang kedua, dia adalah makhluk sosial yang harus berakhlak baik kepada sesama manusia. Akan tetapi pembahasan akhlak yang akan kita ulas bi'idznillah ta'ala ini, bagaimana kita bisa menjadi makhluk sosial yang baik. Kalau seandainya akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu barangkali sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz antum di sini ketika membahas tentang ilmu tauhid atau ilmu akidah. Lah terkait akhlak yang mulia antara sesama manusia, ya, akan kita bahas pada hari ini tiga hal bi'idznillah ta'ala. Yang pertama adalah keutamaan dari akhlak. Yang kedua adalah macam-macam akhlak, dan yang ketiga cara bagaimana kita bisa berakhlak mulia. Ini adalah tiga hal yang akan kita bahas, dan mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan mengulas satu persatu di antara akhlak-akhlak yang mulia, pun demikian akhlak-akhlak buruk agar nanti kita bisa menjauhinya. Jamaah dan adik-adikku yang kami cintai, yang pertama kita akan membahas tentang keutamaan dari akhlak itu sendiri. Ya,
apa saja sih keutamaan dari akhlak dan kenapa kita membahas tentang keutamaan? Dengan kita mempelajari keutamaan itu agar hati kita tertarik, agar jiwa kita itu tersemangati. Kalau seandainya kita tidak mempelajari keutamaan, besar kemungkinan hati dan jiwa kita nggak berselera. Sebagaimana tatkala kita itu pernah belajar keutamaan puasa Arafah misalnya. Keutamaan puasa Arafah itu puasa sunnah cuma 1 hari tok, di tanggal 9 Dzulhijjah. Keutamaan apa? Keutamanya apa jemaah? Keutamanya apa? Berpuasa 1 hari sunnah di hari Arafah dulu bisa menghapus dosa 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun selanjutnya dan setelahnya. Coba kalau seandainya selama ini kita nggak tahu keutamaannya, mungkin kita nggak tertarik untuk bisa berpuasa. Sama seperti sholat misalnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Apa keutamaannya? Lebih afdol, lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jazakallah khair. Kalau seandainya sebelumnya kita nggak tahu keutamaannya ini, besar kemungkinan kita nggak tertarik. Ya cuma sunnah, paling itu. Mending sholat subuh saja yang kita jaga. Sholat sunnah saja kok dikerjakan ya dapat, kalau nggak dikerjakan nggak masalah kan Ustaz. Kita seakan-akan ingin meremehkan dan tidak memperdulikan. Tapi kalau seandainya kita tahu keutamaannya, pasti kita akan selalu ingin jaga. Maka pun demikian dengan kita mempelajari keutamaan-keutamaan dari akhlak yang mulia. Apa saja keutamaannya? Yang pertama, sebagian ulama jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak baiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi adalah panutan untuk kita semua. Ini menjadi keutamaan pertama. Karena Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki akhlak yang mulia, sedangkan kita dituntut untuk menjadikan Rasulullah sebagai panutan. Maka menjadilah akhlak mulia ini memiliki keutamaan yang lebih, agar nantinya kita bisa mengambil, memetik, mencontoh, meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan pujian dari Allah atas baik dan luhurnya akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu benar-benar dan sungguh memiliki akhlak yang luhur dan akhlak yang mulia. Maka tentunya kita sebagai umatnya, kita sebagai manusia yang dituntut untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau tidak mau akhlak mulia inilah yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan, yang harus kita contoh nantinya. Dan begitu banyak akhlak mulia yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tutur katanya yang selalu jujur dan tidak pernah berdusta. Baik itu rasa kasih sayangnya kepada sesama sampai kepada orang kafir sekalipun. Baik itu kesabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang berkeluh kesah ketika menghadapi ujian dan cobaan. Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu bersikap rendah diri dan tawadhu. Baik itu Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu zuhud dan tidak selalu mengejar dunia dan kepuasan syahwat semata. Ini adalah akhlak baik yang bisa kita ambil dan kita contoh dari suri tauladan kita, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, jamaah dirahmati Allah,
Kenapa kita ingin mempelajari dan berakhlak mulia? Karena Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak. Ya, ini salah satu di antara tujuan dan misi Nabi SAW diutus oleh Allah. Innama bu'ithu, Masya Allah, hafal semua. Aku diutus, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Makanya akhlak ini menjadi salah satu misi utama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyampaikannya kepada umat ini. Oleh karenanya kita tidak boleh menyepelekan apalagi merendahkan. Yang penting kan sholat, yang penting ngaji Ustaz, sing penting poso. Ingat, akhlak ini akan menjadi penentu, nanti kita akan sampaikan. Seseorang itu bisa masuk surga atau tidak itu barometernya adalah yakni akhlak, yakni juga nanti kita akan sampaikan yakni kisahnya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ingin benar-benar umatnya ini bisa menghiasi kehidupannya ini dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, karena itu salah satu misi yang dibawa oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, para ulama menyebutkan ya, akhlak ini adalah barometer keimanan seseorang. Ukuran dan tingkat keimanan seseorang itu terletak pada apa? Yani akhlaknya. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabiyat, seorang perempuan, ya Rasulullah, aku memiliki teman, dia rajin puasa, rajin pula sholat malam, rajin pula sedekah, tapi ia tidak bisa menjaga lisannya. Dia itu nggak bisa berbuat baik kepada yang lain, akhlaknya buruk. Meskipun dia rajin sholat sunnah, sholat malam, rajin juga puasa sunnah, tapi ternyata dia tidak bisa berakhlak mulia. Apa akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hiya finnar, dia itu di neraka. Eman banget kan? Ya, kalau seandainya kita setiap hari ngaji, sholat malam, puasa sunnah, tapi ternyata kita nggak bisa menjaga lisan kita nggak bisa berakhlak mulia kepada sesama saudara kita, kepada tetangga, kepada teman, bahkan kepada orang tua. Hal ini akan bisa mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Para ulama menjelaskan, Ustaz kan sudah dapat pahala puasa sunnah toh. Kan wanita ini juga mendapatkan pahala puasa sholat malam, kok malah dijebloskan ke dalam neraka? Apa sebabnya? Karena lisan ini mendolimi orang lain, dan mendolimi orang lain inilah yang menyebabkan pahala ibadahnya terpaksa harus diberikan kepada orang-orang yang terdolimi. Rugi nggak? Rugi. Di dunia sudah capek-capek ibadah sunnah, sholat malam, puasa sunnah, suka bersedekah, tapi karena dia nggak berakhlak mulia kepada sesama, semua pahalanya habis. Karena harus diberikan kepada orang-orang yang selama ini dizoliminya. Maka ini menjadi keutamaan yang ketiga, bahwa tingkat keimanan seseorang itu terletak pada keluhuran dan kemuliaan apa? Akhlaknya. Jadi kita nggak boleh mengabaikan yang penting sholat Ustaz, tapi nggak bisa berakhlak mulia kepada temannya. Yang penting kan puasa Ustaz, tapi ia tidak bisa menjaga tutur kata dan lisannya. Man, pahalanya akan rontok semua. Taib. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakhlak mulia ini tempatnya kelak akan berada dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di jannah. Pengen nggak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tempatnya itu di jannah, itu wajib kita percayai dan imani.
Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya di tempat yang paling tinggi, di kedudukan yang paling mulia, itu ternyata memiliki teman-teman yang akan mendampingi Rasul SAW di sana. Siapakah orang yang akan bermajlis, yang duduk menemani Nabi SAW di jannah ini? Orang yang berakhlak mulia. Nabi SAW pernah bersabda, ya, inna akrabakum ilayya, inna min ahabbakum ilayya wa akrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq. Nabi SAW mengatakan, orang yang paling aku cintai dan orang yang paling aku dekati nantinya, orang yang paling dekat dengan aku nanti di hari kiamat, itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Pengen gak? Maka dengan kita mampu untuk berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia, hal ini akan mendekatkan diri kita ini dengan siapa? Dengan Nabi SAW kelak. Kita belum pernah berjumpa dengan Rasulullah selama di dunia. Meskipun ada kesempatan kita bisa bermimpi melihat Rasulullah, tapi kan gak semua orang bisa bermimpi. Akan tetapi manakala kita di dunia ini, meskipun sudah berpisah 14 abad yang lalu dengan Rasulullah, harapan kita semua nanti kita bisa mendampingi Rasulullah SAW, menemani dan dekat dengan Nabi SAW. Oleh karena Nabi SAW ngasih solusi, ngasih alternatif, ngasih cara agar kita nanti bisa berdekatan dengan Nabi SAW. Salah satunya apa? Ahasinukum akhlaqah. Orang yang paling bagus akhlaknya itu akan duduk menemaniku nanti di jannah. Ini menunjukkan bahwasanya berakhlak mulia itu tidak harus orang kaya, betul? Berakhlak mulia itu tidak harus memiliki ilmu yang tinggi dan gelar yang mentereng, betul? Berakhlak mulia itu juga tidak harus memiliki properti yang banyak dan harta benda yang melimpah, betul? Ini adalah bukti keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena berakhlak itu semua orang punya peluang yang sama. Berakhlak baik, semua memiliki kesempatan yang setara. Berbeda kalau sedekah. Sedekah kalau seandainya dikaitkan dengan kehidupan kita sebagai manusia, besar kemungkinan orang yang kaya raya lebih banyak bersedekah, peluang dan kesempatannya lebih terbuka. Berbeda dengan orang yang kuat dengan orang yang lemah. Misalnya orang yang kuat seandainya dikaitkan dengan ibadah-ibadah, maka kemungkinan peluangnya lebih besar daripada kita yang lemah, yang sakit-sakitan. Tapi berakhlak mulia itu semuanya sama peluangnya. Kita mau sabar, orang kaya, miskin, penguasa, rakyat, orang berilmu, orang bodoh, untuk bisa memiliki sifat sabar peluangnya sama. Untuk menjaga lisan misalnya, peluangnya sama. Orang yang bertitel banyak, orang yang nggak pernah sekolah, orang yang kaya dengan orang yang miskin, seorang saudagar pun demikian, penjual cilok misalnya, semuanya sama peluangnya untuk bisa menjaga apa? Lisan. Makanya ini adalah bukti kasih sayang dan adilnya siapa? Allah. Untuk bisa menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata satu kuncinya, yaitu apa? Berakhlak yang mulia dan berakhlak yang baik. Maka ini adalah keutamaan yang keberapa? Sekarang yang keempat. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, para ulama mengatakan bahwasanya akhlak mulia ini adalah peluang terbesar seseorang bisa masuk surga. Ya, akhlak yang mulia itu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang bisa
memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sudah kita sampaikan, ketika orang itu memiliki kelebihan rezeki untuk bersedekah, insya Allah peluangnya lebih banyak daripada orang yang maaf sekedar sehari saja untuk makan sekali dua kali sulitnya luar biasa. Bagaimana mungkin ia bisa bersedekah dan berbagi kepada yang lain? Mungkin agak berat. Tapi kalau seandainya akhlak ini adalah satu peluang dan kesempatan yang paling mudah bagi setiap muslim untuk masuk jannah. Nabi SAW pernah bersabda, innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum, ya, walakin yasa'u minkum basatul wajhi wa husnul khuluqi. Engkau yang memiliki harta melimpah belum tentu bisa menguasai, belum tentu bisa mengambil banyak orang. Tapi kalau namanya akhlak mulia, hal ini akan bisa menjangkau seluruhnya, semua manusia, strata sosial yang berbeda, kedudukan masyarakat yang berlainan. Itu dengan apa? Akhlak mulia. Maka jamaah dan adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang keberapa? Tayyib. Kemudian ya, kita masuk ke macam-macam akhlak. Akhlak ini memiliki beberapa jenis. Beberapa ulama menjelaskan bahwasanya akhlak ini ada dua macam. Akhlak yang pertama itu adalah akhlak jibilli. Ya, sebagian ulama mengatakan akhlak jibilli itu adalah akhlak yang memang semenjak ia lahir Allah Subhanahu wa taala tetapkan ia punya akhlak mulia tersebut. Jadi sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, sudah ditakdirkan semenjak ia lahir. Itu namanya akhlak jibilli, yang sesuai dengan watak asli ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Pasti di antara kita punya akhlak, ya, yang itu sudah menjadi karakter kita semenjak kecil. Satu contoh misalnya, ada nggak di antara kita yang memiliki sifat pemalu? Ada nggak teman-teman antum? Ya, pemalu banget Ustaz. Ini akhlak. Semenjak kapan? Ya semenjak lahir seperti itu Ustaz. Dia itu pemalu. Ini berarti akhlak apa? Jibilli. Kadang-kadang kita punya teman Ustaz, orangnya ini sabar banget, menghadapi ujian apapun sabar, ya. Kadang dicenduli kayak gini ya, itu dicendul tuh, ya, digini kan, itu sabarnya luar biasa, nggak pernah bantah, ya. Makan ayam, makan daging, sampai makan tempe pun nggak pernah ngeluh, sabar banget. Ada di sini semuanya ya. Pokoknya dia itu nggak pernah ngeluh sama sekali, sabarnya luar biasa. Ternyata setelah dicek dan recheck, memang semenjak kecil dia memang memiliki sifat apa? Ya, sabar. Berarti ini namanya sifat atau akhlak jibilli. Oleh karenanya ada sebuah kisah dari Al-Ashad ibn Abdul Qais. Al-Ashad ibn Abdul Qais ini seorang sahabat yang pernah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW memberikan kabar gembira. Coba kita lihat. Ya Ashad, inna fika khoslatain yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Ya Ashad, aku pengen ngasih kabar gembira dari Allah ini. Kamu memiliki dua sifat, dua akhlak yang menjadikan Allah dan Rasulnya cinta kepadamu gara-gara dua akhlak ini. Apa dua akhlak yang dimiliki oleh Ashad? Nabi SAW menjelaskan, al-hilmu wal anats, yaitu kecerdasan dan ketenangan dalam bersikap. Itu sudah karakternya sih Ashad ini. Tapi Ashad ini mencoba untuk bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kecerdasan, aku juga punya ketenangan dalam bersikap. Kata Ashad,
Apakah ini adalah memang sesuai dengan watak dan karakter ketika aku diciptakan pertama kali, ataukah ini adalah hasil dari usahaku ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, enggak. Bal jabalakallahu alaihima. Bahkan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala jibil, sudah menciptakan engkau semenjak lahir memiliki dua akhlak ini. Satu cerdas, dan yang kedua selalu tenang dalam bersikap ketika menghadapi berbagai masalah. Asyad memang terkenal memiliki dua sifat ini. Itu sudah diciptakan oleh Allah sebenarnya semenjak engkau lahir. Makanya akhirnya Asyad itu memuji Allah. Alhamdulillah ya Allah, segala puji bagi Allah. Alladzi jabalani, katanya, ala khuluqaini yuhibbuhumallahu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan bagiku dua sifat yang karena dua sifat inilah menjadikan Allah dan Rasulnya cinta kepadaku. Berarti sifat atau akhlak mulia itu kadang-kadang apa? Jibil. Apa artinya jibili tadi? Sejak lahir memang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dan telah menciptakan kita memiliki sifat-sifat yang mulia tersebut. Tapi ada jenis yang kedua. Akhlak itu kadang-kadang muktasabah. Artinya akhlak mulia itu harus muktasabah, dicari, dipelajari, dipraktekkan. Kalau nggak melalui itu, kita nggak akan bisa berakhlak mulia. Karena nggak semua akhlak itu menjadi karakter kita semenjak lahir. Satu contoh, saya ini nggak sabaran, tapi saya pengen menjadi orang sabar. Caranya muktasabah. Kita harus pelajari tip-tip bagaimana jadi orang sabar. Dipukuli, sabar, belajar. Ya, nanti kita akan sampaikan bagaimana kita itu bisa mendapatkan yakni akhlak yang mulia, terutama yang muktasabah. Kalau yang jibili kan enak sudah, karena semenjak lahir kita sudah punya akhlak tersebut. Tapi kalau muktasabah ini layaknya kita pengen belajar ilmu, harus apa? Harus belajar, harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Ya, oleh karenanya jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW itu pernah bersabda, man yatasabbar yusabbirhullah. Ya, man yatasabbar yusabbirhullah. Barang siapa yang pengen mempraktekkan sabar, berusaha berupaya untuk sabar, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan ia apa? Sabar. Berarti sabar itu tidak semuanya menjadi akhlak jibili. Kadang-kadang sabar itu juga harus diapakan? Diusahakan, dipelajari, harus dipraktekkan. Terutama kalau seandainya kita itu nggak punya sifat sabar. Sama dengan sifat-sifat yang lain. Saya ini semenjak lahir itu bukan orang yang pemalu. Ya, lah saya pengen belajar jadi orang yang pemalu. Berarti ini masuk akhlak jibili apa akhlak muktasabah? Muktasabah. Jadi harus dipelajari Allah. Ya harus belajar sopan santun dulu, belajar menjaga lisan, belajar menjaga pandangan. Maka ini adalah cara-cara agar kita bisa mendapatkan akhlak yang muktasabah, karena butuh usaha, butuh ikhtiar, dan butuh belajar. Baik, jamaah dan adik-adikku yang saya cintai, ini adalah yang kedua. Adapun yang ketiga, yang terakhir, ya, kita akan masuk pada tips bagaimana cara memperbaiki akhlak. Bagaimana cara kita bisa menghiasi diri kita ini dengan akhlak yang baik. Karena sadar gak semua yang kita miliki ini adalah akhlak mulia. Kadang-kadang kita
juga memiliki akhlak yang apa? Buruk. Nah, bagaimana kita bisa memperbaiki akhlak yang mulia ini? Ada beberapa tips, ada beberapa upaya dan usaha yang bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan. Yang pertama, cara untuk memperbaiki akhlak buruk kita agar menjadi baik itu adalah dengan memperbaiki niat dan bersabar. Ya, ini bukan perkara yang mudah. Kita harus memperbaiki niat. Kalau seandainya kita itu bukan orang yang qanaah, ya sudah, mau nggak mau kita harus benar-benar belajar agar jadi orang yang qanaah. Saya itu pengen jadi orang zuhud tapi nggak bisa. Harus sabar. Tetap harus menjaga dan meluruskan niat. Ya. Sama ketika antum itu pengen belajar ilmu yang lain. Saat saya pengen menghafalkan Al-Quran, berat nggak? Berat. Tapi harus tetap menjaga apa nih? Niat. Niat kita menghafalkan Al-Quran untuk siapa? Untuk Allah. Berat nggak? Berat Ustaz. Butuh sabar. Sholat pun demikian. Ketika kita mau sholat, butuh niat dan butuh sabar. Karena sholat itu hanya ditujukan untuk siapa? Untuk Allah. Dan sholat itu juga butuh kesabaran. Terutama sholat tarawih. Kalau nggak sabar, nggak bakalan kita mau sholat. Sebagaimana puasa, sebagaimana juga ketika ingin memperbaiki akhlak. Kadang-kadang Ustaz, saya ini biasanya kalau tertawa itu ngakak Ustaz. Ya, saya pengen belajar senyum tertawa seperti tertawanya siapa? Rasulullah SAW. Senyumnya bagus, nggak ngakak kemudian sampai apa? Ya, butuh sabar nggak? Sabar. Biasanya kalau lucu langsung ngakak, ditahan dulu. Aduh, sabar. Saya nggak boleh apa? Ngakak. Ya supaya apa? Ya supaya mencontoh senyum dan tawanya Rasulullah SAW. Butuh sabar. Sama juga dengan sifat-sifat yang lain. Tatkala kita ingin memperbaiki akhlak kita. Ya, Ustaz, saya itu sering mukul teman saya, Ustaz. Ya, saya killer. Ada teman melanggar, pengen tak pukul langsung aja, pengen tak tonjok, itu sudah biasa Ustaz. Tapi saya pengen belajar untuk berubah. Yang pertama, niatkan. Kita pengen memperbaiki ini bukan karena untuk mendapatkan pujian manusia. Kita pengen berubah bukan untuk mendapatkan nilai. Kita pengen berubah lebih baik itu lillahi, tapi juga butuh sabar. Nek nggak sabar ya sudah gagal semua. Kita nggak akan bisa memperbaiki akhlak buruk yang kita. Makanya perbaiki juga niat lillahi ta'ala, dan kita harus sabar di dalam memperbaiki akhlak. Meskipun harus bertahun-tahun lamanya kita baru bisa berakhlak mulia. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita bisa belajar untuk mengenal macam-macam akhlak baik dan keutamaan-keutamaannya. Ya. Ini juga penting, kita harus mempelajari. Gak ada gunanya Ustadz, saya pengen belajar sholat tapi nggak mau belajar sholat itu bacaannya apa. Saya nggak mau belajar. Yang penting saya pengen langsung sholat, ngikuti imam ruku, ikut ruku. Sah nggak kira-kira sholatnya? Enggak. Tapi sholat itu harus dipelajari dulu. Apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, bacaannya apa saja ketika ruku sujud. Karena belajar sholat itu bukan sekedar belajar ngikuti orang lain sholat. Sama juga dengan memperbaiki akhlak. Ya, saya pengen menjadi orang yang berubah lebih baik. Maka belajar.
Seperti kita nanti, insya Allah nanti kita akan mempelajari apa? Akhlak-akhlak yang baik, ya. Dan nanti juga kita akan pelajari akhlak-akhlak buruk. Untuk akhlak yang baik harus kita pelajari jenis-jenisnya dan faktor-faktor yang bisa membantu kita untuk mempraktekannya. Itu penting. Misal kita ingin belajar menjadi orang yang amanah, yang jujur, Ustaz. Maka berarti kita harus tahu jujur itu dalilnya apa saja, keutamaannya apa saja. Baru kemudian nanti kita akan lihat bagaimana kita itu bisa menjaga tutur kata kita agar selalu jujur. Itu perlu belajar. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, para ulama juga menjelaskan untuk memperbaiki akhlak kita harus mengenali juga akhlak-akhlak yang buruk agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Mempelajari akhlak kok pakai belajar kitab, nggak butuh, Ustaz. Akhirnya dia nggak tahu. Kalau di antara akhlak buruk itu ada yang namanya sombong. Dia nggak pernah belajar. Dikira sombong itu membusungkan dada. Padahal sombong itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Batarul haq wa ghamtin nas. Ketika seseorang itu menolak kebenaran, pasti orang itu apa? Sombong. Meskipun dia itu menolak tapi nggak membusungkan dada, dia disebut apa? Sombong. Dari mana kita tahu? Lah, itu adalah hasil dari kita belajar. Makanya untuk memperbaiki akhlak itu salah satunya mengenal juga akhlak buruk agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Itu butuh belajar. Sama juga ya, dulu ya, waktu Ustadz pernah waktu SMA dulu tahun 90-an atau 2000 awal itu diajak untuk mengenal macam-macam narkotika. Waktu itu belum seperti saat ini. Buat apa pelajaran ini? Dikasih gambaran A, B, C, gambarnya seperti ini. Ya Allah. Tapi ternyata setelah beberapa tahun hal itu baru saya rasakan faedahnya. Ya Allah, dulu pernah belajar seperti ini, bentuknya seperti ini, ada yang bubuk, ada yang cair, ada yang masih daun dan lain sebagainya. Baru sekarang itu bisa merasakan, ya Allah, kalau dulu nggak mempelajari mungkin barangkali saya bisa terjerumus ke dalamnya. Mungkin dikira ini apa? Pupuk terigu atau dan lain sebagainya. Ternyata ini apa? Ya, narkotika. Nah, itu penting. Sama juga kita harus mengenal sifat-sifat buruk itu apa saja sih? Seperti apa bentuknya agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Sekarang yang keempat. Yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk mempraktekkan akhlak-akhlak baik yang sudah kita pelajari. Ini penting. Jadi nggak ada gunanya kalau seandainya kita sudah belajar tapi cuma dihafalkan tok. Jujur itu ada dua. Jujur dalam mengucapkan di lisan dan jujur yang di dalam berbuat. Jujur dalilnya A, B, C, apal, tapi nggak pernah dipraktekkan. Sama juga tatkala kita mempelajari sholat, rukunnya hafal, syaratnya hafal, tapi nggak pernah sholat, nggak ada gunanya. Maka agar kita itu bisa memperbaiki akhlak, setelah kita belajar, kita harus mempraktekkan akhlak-akhlak baik yang sudah pernah kita pelajari. Ini. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang keberapa? Yang kelima. Yang kelima ya. Yang kelima, untuk bisa menjaga agar kita itu tetap berakhlak mulia. Yang kelima apa? Mendakwakan, mengajak orang lain untuk berakhlak mulia seperti yang kita pelajari. Karena berakhlak mulia itu bukan untuk kepentingan, bukan untuk kebutuhan pribadi kita sendiri, bukan.
Tapi berakhlak mulia itu adalah untuk didakwakan agar kita bisa mengajak orang, yakni orang lain. Satu contoh misalnya, hari ini Ustadz, mungkin nanti pekan-pekan depan dan seterusnya kita akan mempelajari akhlak. Ya, Ustadz, hari ini saya sudah mempelajari dari jenengan tentang keutamaan misalnya berbuat baik kepada guru misalnya. Tapi ternyata hanya untuk kebutuhan pribadi. Ada temannya yang nggak berbuat baik kepada guru, dibiarkan? Enggak. Tapi bagaimana akhlak mulia ini bisa kita dakwakan kepada yang lain? Ada temannya yang nggak berakhlak baik kepada gurunya, nggak boleh. Itu gurumu loh ya. Harus dijaga akhlaknya, tutur katanya. Pun demikian sopan santun di depan orang yang lebih tua, yaitu gurumu, karena guru-guru kita usianya lebih apa? Lebih tua. Hormati mereka. Berarti apa? Kita harus ngajak orang lain juga menghormati yakni guru. Setelah kita pelajari, setelah kita praktekkan, baru yang kelima kita apa kan? Kita dakwakan. Sudah kita pelajari, kita terapkan untuk diri kita, baru kemudian kita dakwakan, kita ngajak orang lain. Ya, ini yang keberapa? Sekarang kelima ya. Mau keenam ya. Tayyib. Adapun yang dijamai dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang keenam, ini yang paling penting yakni juga, ya. Yang keenam itu adalah selalu berdoa kepada Allah agar diberikan akhlak yang baik serta dijauhkan dari akhlak buruk. Kita harus banyak berdoa kepada Allah. Ya, jangan kemudian doanya selalu minta uang, selalu minta dunia saja. Jangan lupa kita juga diajari oleh Rasul SAW untuk meminta kepada Allah agar diberikan akhlak baik, akhlak yang mulia, dan minta kepada Allah agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Ada yang sudah hafal belum doanya? Ada yang sudah hafal belum doanya? Ya, nah ini perlu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dengan doa-doa yang mulia. Salah satunya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dengan doa, Allahumma dini li ahsanal a'mali wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Panjang ya. Ya. Wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yaqi sayyi'aha illa anta. Loh, ini sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita harus berdoa kepada Allah. Jangan mengandalkan Ustaz untuk masalah mempraktekkan mengajak orang, itu sudah kita pelajari. Kita nggak butuh berdoa. Jangan sombong. Kita harus juga berdoa kepada Allah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam padahal tadi sudah dipuji oleh Allah di dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la ala khuluqun adzim, tapi beliau tetap apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap apa? Berdoa agar diberikan akhlak dan perbuatan yang mulia dan agar dijauhkan dari akhlak yang buruk. Lah, doa ini mudah-mudahan bisa dihafalkan. Bareng-bareng ya. Mudah-mudahan banyak yang hafal. Allahumma hdini li ahsanal a'mal wa ahsanal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mal wa sayyi'al akhlaq la yakini
sayyi'aha illa anta. Susah ya, kepanjangan ya. Tapi intinya gini, mudah-mudahan kalau nggak bisa pakai bahasa Arab, bisa pakai terjemahannya. Ya Allah, tunjukilah kepadaku perbuatan dan akhlak yang mulia, karena tidak ada zat yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah dariku perbuatan dan akhlak yang buruk, karena tidak ada zat yang bisa menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Rabb. Lah, ini bisa dibaca di dalam doa-doa. Penting. Kalau pakai bahasa Arabnya tadi bisa, alhamdulillah. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa mendapatkan akhlak yang baik, karena tidak ada zat yang bisa memberikan petunjuk untuk mendapatkan akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada zat yang bisa menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Hafal insyaallah. Ada yang bisa mengulangi dengan bahasa Indonesia saja? Satu dari yang laki-laki, ada yang bisa? Angkat tangan, gak apa-apa. Bisa? Siapa yang mau? Gak apa-apa. Coba, nanti bisa diajarkan kepada adik-adiknya. Diulangi lagi. Atau dicoba langsung aja, gimana? Iya, ya Allah, antum baca. Iya, bisa insyaallah. Ya Allah, ya, berikanlah petunjuk kepadaku untuk berakhlak mulia, karena tidak ada zat yang bisa memberikan petunjuk untuk akhlak yang mulia kecuali Engkau ya Allah. Dan jauhkanlah diriku dari akhlak yang buruk, karena tidak ada zat yang bisa menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk, menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk, menjauhkan diriku dari akhlak yang buruk kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah. Ada yang bisa mengulang yang lain? Satu saja. Ada? Coba dengan kata-kata yang mungkin nanti nggak sama, nggak ada masalah. Yang penting intinya tersampaikan dan sama. Ada yang bisa? Baik, monggo, masya Allah. Nanti bisa diajarkan kepada yang lain, monggo, silakan. Kecuali Engkau. Baik, masya Allah, jazakillah khairan. Terakhir sebelum kita tutup, ada yang mewakili dari yang putra satu? Siapa? Ya monggo. Yang keras. Petunjuk kepada kami untuk berakhlak mulia
Diulangi lagi, ya Allah. Ya Allah. Agar aku bisa berakhlak mulia. Ya Allah, diulangi lagi. Iya, ya Allah, ya Allah. Untuk berakhlak karena ya, jauhkanlah diriku dari, karena tidak ada zat bisa menjauhkan diriku dari kecuali tayyib. Yang tadi perempuan tolong nanti diajarkan kepada yang lain. Setelah sholat, di saat kita sedang sujud, ya, di saat turun hujan misalnya. Ini adalah waktu-waktu mustajab. Jadi nggak mulu-mulu kita selalu hanya minta materi kepada Allah. Ini adalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka semoga doa ini juga menjadi doa harian kita. Siap insya Allah? Siap insya Allah ya. Nanti yang kecil-kecil bisa diajari ya. Intinya seperti itu. Kita dimohon, diminta oleh Rasulullah untuk selalu berdoa kepada Allah. Apa isi doanya? Meminta agar kita diberikan akhlak yang mulia dan dijauhkan dari akhlak yang buruk. Intinya di situ. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan semoga pekan yang di depan biidnillahi ta'ala kita nanti bisa belajar akhlak yakni satu-satu ya, baik itu akhlak ya untuk diri kita pribadi maupun akhlak ketika bersosialisasi dengan banyak orang. Baik nanti kita bahas akhlak yang luhur dan mulia maupun kita mempelajari juga akhlak-akhlak yang buruk, agar nantinya kita bisa menjauhinya ya. Karena dengan kita mempelajari akhlak buruk itu bukan untuk dipraktekkan loh ya, tapi untuk menjauhinya, agar tidak terjerumus yakni ke dalamnya. Mungkin itu ya, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di lain kesempatan ya. Jangan lupa berdoa tadi ya. Baik. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.